Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi modul 10, yaitu optimasi dua variabel. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang optimasi satu variabel, di mana kita itu berusaha menemukan nilai variabel bebas yang optimum, di mana dia itu akan menghasilkan nilai fungsi yang maksimum atau minimum. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan melakukan hal yang sama juga, namun pada fungsi yang dia itu merupakan hasil dari dua variabel bebas. Materi kali ini kami ambil dari materi dari kelas Pak Adit, dan kami akan menjelaskan secara singkat saja. Untuk lebih detailnya kami telah menyediakan link ke video pembelajaran lengkapnya. Problem optimasi dua variabel itu kalau kita visualisasikan akan menjadi bidang 3 dimensi. Di sini bisa kita lihat ada bentuk seperti bukit, yang dimana bukit ini dia itu mewakili nilai dari Z atau nilai hasil fungsi yang tersebar pada koordinat X dan Y yang berbeda-beda. Nah, pada bukit ini juga terletak titik maksimum ekstrim, di mana pada titik ini nilai dari fungsi Z ini adalah nilai maksimumnya, dan pada titik ini juga nilai X dan Y merupakan nilai X dan Y optimum. Nah, nilai X dan Y optimum inilah yang akan coba kita cari. Untuk mempermudah pengerjaan penentuan nilai X dan Y optimum ini, kita memerlukan nilai tebakan awal, dan untuk memudahkan dalam melihat nilai-nilai tebakan awalnya dan memilih nilai tersebut, kita dapat menyusun peta kontur. Peta kontur ini adalah gambaran bukit 3 dimensi ini yang disederhanakan menjadi hanya dalam 2 dimensi. Bukit tersebut diwakili dengan lingkaran-lingkaran yang semakin mendekati titik maksimum ekstrimnya, nilainya semakin meningkat atau semakin kecil diameternya. Pada kasus maksimasi, nilai dari Z-nya semakin meningkat juga karena dia mendekati ke nilai maksimumnya. Nah, dari sini sekilas bisa kita lihat bahwa pada titik maksimum ekstrim ini nilai Y-nya sama dengan 5 dan nilai X-nya sama dengan 3. Jadi bisa kita simpulkan hanya dengan melihat gambar ini bahwa X optimum adalah X sama dengan 3 dan Y optimum adalah Y sama dengan 5. Namun untuk memastikannya diperlukan metode perhitungan, yang mana pada hari ini itu kita akan mempelajari metode Hughes dan metode steepest ascent. Nah, metode pertama itu kita akan mempelajari metode Hughes, yang mana metode ini merupakan metode trial and error, di mana kita mencoba untuk mengubah nilai dari variabel bebas, lalu kita mengamati perubahan apa yang ditimbulkan variabel bebas tersebut kepada nilai fungsinya. Untuk kasus maksimasi, kita tentunya menginginkan perubahan nilai fungsinya adalah semakin naik, dan untuk kasus minimasi, kita menginginkan perubahan tersebut agar nilainya semakin turun. Nah, ini merupakan algoritma secara garis besar. Pertama itu kita tentukan nilai variabel awal, lalu kita masukkan ke dalam fungsi, dan kita cek nilai dari fungsi tersebut menggunakan variabel bebas awal kita. Nah, lalu ketika kita sudah menemukan nilai fungsi awal, kita mengganti atau merubah-rubah nilai variabel bebas dengan cara menambahkan atau mengurangi sebesar suatu nilai increment tertentu. Nah, increment ini harus kita kecilkan semakin kita mendekati ke titik ekstrim, titik nilai maksimum atau minimum, agar perhitungannya menjadi akurat. Nah, metode Hughes ini dia tidak melibatkan perhitungan kemiringan. Ya, untuk lebih jelasnya akan saya jelaskan menggunakan gambar berikut. Misalkan kita mempunyai nilai tebakan awal X sama dengan 8 dan Y sama dengan 3,5. Bisa kita amati ketika kita itu menurunkan nilai X-nya dari 8 ke 7 atau sebesar increment-nya itu 1, kita akan mendapatkan hasil fungsi yang lebih besar, nilai Z yang lebih besar. Nilai Z yang lebih besar dari awal itu pada X sama dengan 8 dan Y sama dengan 3,5, kita berada pada lingkaran biru yang nilainya 2,05. Dan ketika kita turunkan nilai X-nya sebesar 1, kita mendapatkan hasil fungsi 5,45, yang mana ini semakin mendekati ke nilai maksimumnya. Artinya kita memerlukan pengurangan pada sumbu X, pada variabel X untuk mencapai titik maksimum.
Lalu kita coba untuk merubah variabel y-nya yang tadinya 3,5, tebakan awal 3,5 diturunkan sebesar 1, dan kita mendapati hasil fungsinya itu dia malah semakin turun dari 2,05 ke lingkaran hijau yang nilainya 0,9. Artinya kita harus melakukan sebaliknya, yaitu menambahkan nilai y sebesar increment yang sudah kita tentukan, yaitu 1. Dan bisa kita amati ketika kita tambahkan 1 dari 3,5 ke 4,5, nilai fungsinya juga akan menjadi lebih besar. Nah, kesimpulannya untuk mendapatkan nilai maksimum, pada iterasi berikutnya kita harus mengurangi nilai x dengan delta dan menambahkan nilai y dengan delta yang sudah kita tentukan. Bisa kita lihat untuk iterasi berikutnya, dengan melakukan prosedur yang sama, nilai hasil fungsi juga semakin besar, dan begitu juga iterasi berikutnya. Nah, pada titik ini, ketika kita coba untuk menambahkan nilai y-nya lagi, ternyata hasilnya adalah fungsi z yang dihasilkan itu lebih kecil daripada nilai awal pada titik ini. Jadi, kita harus melakukan hal yang sebaliknya, yaitu menurunkan nilai y-nya sebesar increment yang sudah diperkecil agar lebih akurat. Tadinya kita bisa lihat increment di sini itu lebih besar, dan di sini lebih kecil, lebih pendek garisnya. Nah, ini ditujukan agar dia semakin mendekati ke pusat. Nah, dengan cara mengurangi nilai y dengan increment yang diperkecil, kita mendapatkan hasil yang lebih besar lagi. Dan untuk nilai x masih dikurangi, kita juga akan menghasilkan nilai fungsi yang lebih besar. Untuk iterasi berikutnya, prosedur yang sama dilakukan dan masih sukses. Iterasi berikutnya juga sama. Nah, sampai sini penurunan nilai y akan menghasilkan nilai yang lebih kecil lagi, maka kita ubah lagi agar y-nya itu ditambahkan increment, bukan dikurangi increment. Dan sampai ke titik, dengan prosedur tersebut kita sampai ke titik maksimum ekstrimnya. Nah, prosedur ini kita bisa lihat dari sini itu dia tidak langsung menuju ke titik maksimum ekstrim, karena pada metode ini dia tidak memperhitungkan gradien atau kecuraman kenaikan. Maksudnya itu apa? Kalau dari titik ini jalur tercuram atau tercepat, jalur tercepat logikanya kalau kita ingin ke puncak, maka jalur cepatnya adalah melalui lintasan paling curam. Nah, kalau di sini itu lintasan paling curam adalah lurus langsung ke titik maksimumnya. Jadi dari titik ini kita tidak perlu mengitari, ibaratkan ini bukit, mengitari bukitnya terlebih dahulu lalu baru ke puncak, tapi bisa langsung ke puncak. Nah, karena di metode ini tidak memperhitungkan gradien tersebut, maka harus kita naikkan satu-satu hingga nanti mencapai titik maksimum. Nah, berikut adalah algoritma perhitungan dari Hughes yang bisa kita lakukan perhitungannya di Scilab. Yang pertama itu seperti tadi, tentukan nilai tebakan awal untuk variabel bebas. Ini x1, x2 bisa diganti x, y, dan seterusnya. Lalu tentukan juga deltanya. Untuk x dan delta y. Dan seterusnya, tentukan toleransinya dan tentukan rasio. Rasio ini dia adalah faktor pengali untuk delta ketika deltanya itu harus sudah dikecilkan. Lalu setelah kita menentukan semua ini, kita dapat menghitung nilai y atau nilai fungsinya seperti tadi ini. Lalu kita gunakan sebagai titik awal tebakan kita. Nah, lalu pada tahapan eksplorasi tadi kita mengubah-ubah nilai x dengan dx, lalu kita amati apakah itu menghasilkan nilai fungsi yang kita inginkan semakin kecil atau semakin besar. Kalau iya, maka kita ulangi langkahnya lagi, dan kalau tidak, kita kecilkan deltanya lalu dengan cara mengalihkan dengan rasio, lalu kita coba lagi. Begitu seterusnya hingga nanti delta x-nya itu sudah kurang dari toleransinya. Dan kita pada titik ini sudah menemukan nilai x optimum, y optimum. Untuk praktek Scilab-nya adalah sebagai berikut. Sebagai contoh kasus untuk optimasi dua variabel, kita coba kerjakan soal latihan nomor 1
modul 10. Dimana di sini kasusnya itu sama dengan algoritma yang dituliskan di modul kasus minimasi. Pertama kita definisikan fungsi yang tertulis di situ, yaitu fungsi y sama dengan f x1 dan x2. Lalu kita masukkan nilai fungsinya. Nah, setelah itu kita memerlukan nilai-nilai tebakan awal untuk variabel x dan y, x1 dan x2, terus deltanya dan toleransi serta rasio. Nah, untuk menentukan nilai tebakan awal agar lebih mudah, kita menggunakan pembuatan peta kontur. Yang pertama harus dilakukan itu adalah menentukan range dari peta kontur yang akan kita buat. Di sini karena variabel x1 kecil dan x2 kecil sudah digunakan, maka untuk membedakan definisinya, untuk range peta kontur di sini saya menggunakan variabel x besar 1 dan x besar 2. Misalkan range x besar 1-nya itu dari 0 sampai 6 dengan jaraknya itu 0,01, dan range x2-nya juga sama dari 0 sampai 6. Nah, kalau sudah kita tentukan range-nya, bisa kita langsung buat peta konturnya dengan komen kontur di Scilab. Lalu kita masukkan variabel yang akan menempati sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z, yang mana sumbu Z ini ditempati nilainya oleh fungsi kita. Lalu jumlah lingkaran yang dapat mewakili sumbu Z di peta kontur ini bisa kita atur juga jumlahnya. Di sini coba kita misalkan 20. Maka seharusnya akan terbentuk peta kontur dengan 20 lingkaran penggambar. Nah, seperti ini. Kalau kita kurangi jumlah lingkarannya, misal 10, nah maka akan hanya ditampilkan 10 lingkaran saja. Nah, dari sini sekilas bisa kita lihat bahwa nilai minimum dari Z-nya itu ada pada koordinat X sama dengan 3, sekitar X sama dengan 3, dan X2 sama dengan 5. Nah, dari nilai-nilai tersebut, kita bisa mengambil tebakan awal di sekitar itu. Misalkan, kita mengambil nilai X1 dan X2 secara berturut-turut 0, 3, dan 0. 3 untuk X1 dan 0 ini untuk X2. Lalu misalkan dx-nya adalah 0,5 untuk dx1 dan untuk dx2-nya 0,2. Toleransi kita gunakan 1 kali 10 pangkat min 6. Dan untuk rasio pengecilan delta X-nya, misal kita gunakan 0,4. Nah, lalu menuju ke urutan pertama, yaitu hitung nilai fungsi menggunakan nilai tebakan awalnya. Jadi, kita menghitung nilai fungsi ini dengan nilai X10 dan X20 yang kita pilih. Lalu kita jadikan sebagai acuan Y optimum. Jadi fungsi awal sama dengan fungsi optimum, yang mana nilainya itu merupakan fungsi X1 dan X2 awal. Kemudian kalau hasil dari fungsi ini merupakan nilai fungsi optimum, artinya variabel yang kita gunakan juga merupakan variabel optimum.
kita anggap seperti itu. Nah, lalu berikutnya adalah tahap eksplorasi dengan cara menambah atau mengurangi X menggunakan increment yang kita tentukan tadi. Kita coba untuk pada keadaan dia X1-nya itu berubah, sementara X2-nya itu tetap. Dan X2-nya karena dia tetap, maka tidak kita ubah. Dan untuk fungsi yang baru, maka kita gunakan nilai X yang baru juga. Lalu karena ini kasusnya minimasi, maka syaratnya sama seperti pada algoritma yang tertera ini. Ketika Y-nya itu, jika Y-nya kurang dari Y optimum, maka Y yang kita cari di sini itu merupakan Y optimum yang baru. Dan X yang baru kita gunakan merupakan X optimum yang baru juga. Lalu kalau ini sukses, artinya dalam percobaan eksplorasi pertama itu nilai Y yang dihasilkan, nilai Y baru yang dihasilkan itu semakin menurun karena ini kasus minimasi, maka kita tandai misalkan angka 1 sebagai penanda kalau dia ini sukses ketika eksplorasinya merupakan penambahan sebesar dx1, sebesar increment pada x1-nya. Nah, ini iterasinya dilakukan selama increment-nya itu kurang dari masih lebih besar dari toleransinya. Antara satu ini kita kasih keterangan untuk eksplorasi sukses ketika kita tambahi X1 sebesar dx. Nah, bagaimana kalau tidak sukses? Maka kita kalau sukses kita ulangi, dan kalau tidak sukses kita cek deltanya apakah dia kurang dari sama dengan toleransi, dan kalau tidak, deltanya itu kita perkecil dengan faktor rasio.
Oh ya, sebelum kita mengecilkan faktor rasionya, ini kan tadi kita perlakuannya itu plus dx1. Nah, kalau di sini itu kita sudah tidak sukses atau tidak mengecil lagi nilai fungsinya, maka kita coba ketika perlakuan yang kita lakukan itu adalah dikurangi dx1. Dengan x2-nya tetap. Dan persyaratannya karena dia minimasi, maka kurang dari. Nah, kalau dia seperti tadi, kalau dia kurang dari nilai lamanya, maka nilai baru ini akan kita anggap sebagai x optimum yang baru. Nah, karena ini tadi kita asumsikan sukses, maka kita harus tandai juga dengan tanda yang berbeda. Kalau tadi tanda 1 untuk sukses ketika perlakuan penambahan dx1, maka untuk pengurangan kita misalkan tandanya min 1. Nah, apa yang terjadi kalau ternyata perlakuan ini entah ditambah atau dikurangi itu keduanya tidak sukses, maka harus kita tandai juga misalkan tanda 0. Ini mengartikan bahwa kedua metode yang kita lakukan, entah menambahkan atau mengurangi dx1 itu sudah tidak sukses. Nah, ini untuk yang x1-nya. Setelah eksplorasi untuk x1 sudah, kita lakukan hal yang sama untuk x2. Kita tinggal copy paste komen yang sudah kita tulis untuk x1. Kalau eksplorasi x2 berarti x1-nya tetap. Nah, komen yang sudah kita copy paste ini tinggal kita ganti indeks-indeksnya saja. Dan yang kita ubah itu x2-nya. Yang kita tambahi atau kurangi dx. Nah, ketika eksplorasi ini sudah dilakukan, maka kita
Kalau itu memenuhi syarat, yaitu Y barunya selalu lebih kecil daripada Y optimum awal, maka kita ulangi langkah sukses. Nah, komen untuk pengulangan langkah sukses ini adalah sebagai berikut. Ketika dia itu dx1 dan dx2 nya masih kecil, masih lebih besar daripada toleransinya, kita masukkan fungsi while. Nah, ketika dx1 dan dx2 nya itu masih lebih besar daripada toleransi, kita hitung nilai x1 baru dengan rumus x optimum yang sudah kita dapatkan dari eksplorasi itu ditambah dengan tanda ini akan menjadi koefisien dari dx-nya. Nanti dia bisa nilainya -1 atau 1 atau 0. 0 ketika langkahnya sudah tidak sukses. Kita lakukan perhitungannya untuk x2 juga. Dan nilai fungsinya juga kita perbarui menggunakan fungsi x1 optimum dan x2 optimum yang terbaru. Nah, kalau Y yang baru ini memenuhi kriteria minimasi atau kurang dari pada Y optimum, maka X yang kita dapatkan dari pengulangan langkah sukses ini dianggap sebagai Y optimum, X optimum yang baru. Dan Y yang kita dapatkan dari pengulangan langkah sukses didefinisikan sebagai Y optimum yang baru juga. Nah, bagaimana kalau langkahnya tidak sukses? Maka kita hentikan iterasinya menggunakan komen break. Nah, jika error yang kita nilai dari approximate error delta X itu sudah kurang dari sama dengan toleransinya, kalau errornya itu sudah lebih kecil dari toleransi, maka kita sudahi iterasinya. Nah, kalau belum, maka kita perkecil errornya dengan kita perkecil incrementnya dengan rasio yang kita tentukan.
kita cek apakah ini sudah mengakhiri semua komen. Nah, while pertama berakhir di end terakhir. Nah, kalau sudah seperti ini, artinya harusnya dia sudah selesai. Coba kita cek. Nah, ini tidak ada error yang terbaca, artinya sudah bisa kita jalan, sudah bisa kita run. Kita print hasilnya setiap dia itu selesai satu langkah, mulai dari tebakan awal. Lalu setelah eksplorasi X2, sebelum berhenti, eksplorasi X1. Setelah eksplorasi X2 juga, dan terakhir setelah pengulangan langkah sukses. Agar nanti nilai-nilai X optimum 1, X optimum 2, dan Y optimumnya itu ditampilkan secara bertahap. Nah, begini hasilnya. Titik awalnya pada X1 sama dengan 3 dan X2 sama dengan 0, nilainya itu masih 13,75 nilai dari Y-nya. Dan semakin kita lakukan iterasi itu, dia semakin ke titik minimumnya. Dan X1 optimumnya tetap pada 3, X2 optimumnya adalah pada X sama dengan 5, dan Y minimumnya di nilai 7,5. Ini sesuai dengan peta kontur yang tadi kita gambarkan. Pada X1 sama dengan 3, X2 sama dengan 5, dan nilai titik maksimumnya yang di sini tidak bisa kita ketahui, dapat diketahui melalui proses tadi adalah 7,5.